Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Materi kita terkait statistika pada part 4 ini adalah tujuan pembelajaran, yaitu menentukan ukuran pemusatan data pada data berkelompok. Jadi materi utama kita pertemuan ini adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data biasa juga disebut dengan tendensi sentral, yaitu suatu ukuran atau nilai yang diperoleh dari sekumpulan data dan mempunyai kecenderungan berada di tengah-tengah dari sekumpulan data tersebut. Jadi ada 3 macam ukuran tendensi sentral. Jadi ukuran pemusatan data atau tendensi sentral itu biasa dibagi, yang pertama rata-rata, biasa disebut mean, ada median, dan modus. Untuk yang pertama, kita akan membahas masalah mean untuk data berkelompok. Jadi di sini kita tidak bahas data tunggal ya untuk menentukan mean. Yang jelas rata-rata merupakan salah satu dari ukuran gejala pusat yang sering dipakai juga dan merupakan wakil dari kumpulan data yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang data itu. Jadi secara umum, rata-rata dari sekumpulan data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk data berkelompok bisa diberikan rumus seperti yang ada pada layar, yaitu rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi, di mana X bar ini adalah mean, rata-rata atau biasa disebut rataan, Fi adalah frekuensi, Xi adalah nilai atau titik tengah, kemudian sigma Fi adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, berikutnya mari kita perhatikan contoh pada layar. Diketahui data sebagai berikut. Jadi ada tabel distribusi frekuensi diberikan. Kemudian tentukan rata-ratanya. Jadi nilai yang ada di sini bisa kita istilahkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi ada 6 kelas ya tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk menyelesaikan ini mari kita lanjutkan materi kita. Yang pertama kita tambahkan tabel itu kolom untuk Xi, jadi nilai tengah ya. Kemudian kita buat lagi kolom Fi kali Xi. Nah, baik untuk data yang kita lihat di tabel ini, kita akan mencari Xi. Jadi pada kelas pertama nilai tengah itu kita sudah pernah bahas ya. Rumusnya adalah batas bawah kelas tambah batas atas kelas, hasilnya kemudian dibagi 2. Nah, seperti yang pertama ini, jadi 56 tambah 60, 112, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 58. Nah, berikutnya kelas 2, yaitu 61 tambah 65, hasilnya itu kemudian kita bagi 2, adalah 63. Dan selanjutnya 66 tambah 70 dibagi 2 adalah 68. Xi untuk kelas 4, 71 tambah 75, bagi 2 adalah 73. Dan selanjutnya kita peroleh 78 dan kelas terakhir adalah 83. Nah, kita lanjutkan di kolom berikut, yaitu Fi kali Xi. Berarti di kelas pertama ini 2 kali 58, 116, kemudian 4 kali 63, 252, 8 dikali 68 adalah 544. Nah, berikutnya 6 kali 73 adalah 438, 7 kali 78, 546, dan yang terakhir 3 kali 83 hasilnya 249. Nah, kita harus teliti dalam perkalian ini. Setelah kita peroleh semua, tentu kita akan menjumlahkan hasil ini untuk mendapatkan jumlah seluruh hasil kali Fi kali Xi, yaitu 2145. Selanjutnya kita akan menentukan rata-ratanya. Jadi rumus tadi diperoleh jumlah Fi kali Xi dibagi jumlah frekuensinya. Jadi rata-ratanya adalah 2145 dibagi 30,
kemudian diperoleh 71,5. Sehingga bisa disimpulkan nilai rata-ratanya adalah 71,5. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana menentukan nilai rata-rata atau mean dengan menggunakan rata-rata sementara. Nah, diberikan rumus jadi mean sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI dibagi FI, sigma FI. Jadi pertama mean rata-rata, kemudian berikutnya rata-rata sementara, D itu adalah simpangan, biasa disebut deviasi. Diberikan rumus DI sama dengan XI dikurang rata-rata sementara. Jadi nilai tengah dikurang rata-rata sementara. Begitu cara menetapkan nanti simpangannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Jadi contoh yang saya ambilnya adalah contoh sebelumnya ya. Nah, ini kita olah kembali bagaimana melibatkan rataan sementara untuk menentukan rata-rata sebenarnya atau rata-rata sesungguhnya. Nah, jadi tentukan mean dengan menggunakan rata-rata sementara. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Jadi tabel tadi kita susun kembali seperti ini. Nah, kemudian angka-angkanya kita tulis, frekuensinya berapa, ada 2, kelas pertama ya, 4, 8, 6, 7, 3. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 30. Nah, tentu kita membutuhkan informasi yang lain, sehingga tabelnya bisa kita tambahkan lagi. XI itu adalah nilai atau titik tengah suatu data. Jadi seperti kelas pertama, kelas kedua, berapa titik tengahnya. Titik tengah kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, yaitu batas bawah kelas tambah batas atas kelas. Hasilnya itu kemudian dibagi 2. Seperti yang pertama ini, 56 tambah 60 sama dengan berapa, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 58. Kelas 2 pun demikian, 61 tambah 65 sama dengan berapa, kemudian dibagi 2, hasilnya 63. 66 tambah 70 dibagi 2, hasilnya 68. Sehingga 68 ini kita tetapkan sebagai rata-rata sementara. Jadi cara menetapkan rata-rata sementara adalah dengan melihat frekuensi tertinggi. Kalau kita lihat frekuensi tertinggi di sini adalah 8. Kemudian nilai tengah frekuensi tertinggi itulah kita anggap sebagai rata-rata sementara. Dalam hal ini contoh ini berarti rata-rata sementaranya adalah 68 karena ini yang frekuensinya tertinggi ya. Coba perhatikan ini yang lain. Nah, selanjutnya kita tetapkan rata-rata nilai tengah berikutnya, kelas berikutnya 73, kelas 5 nilai tengahnya 78 dan kelas ke-6 adalah 83. Nah, kita sekarang menetapkan simpangannya atau deviasi. Diberikan rumus titik tengah dikurang rata-rata sementara. Jadi nanti selalu dikurang rata-rata sementara, selalu dikurang 68 titik tengah yang ada pada tiap kelas. Baik, kita perhatikan seperti berikut. Ya, berikutnya itu, jadi kelas pertama 58 dikurang 68, hasilnya adalah min 10. Kelas kedua, titik tengahnya tadi 63 dikurang 68, hasilnya min 5. 68 dikurang 68, hasilnya 0. 73 kurang 68, hasilnya 5. Titik tengah berikut 78 dikurang 68, hasilnya 10. 83 kurang 68, hasilnya 15. Nah, inilah simpangannya DI, nilai DI yang tertulis di sini yang warna biru. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di kolom berikut yaitu FI dikali DI. Jadi frekuensi yang ada pada sini dikali nilai pada DI. Berarti 2 kali min 10 adalah min 20. 4 kali min 5 adalah min 20. 8 kali 0, 0. 6 kali 5, 30. 7 kali 10, 70. 3 kali 15, 45. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah, dirumuskan disebutkan sigma FI kali DI. Sigma itu artinya jumlah seluruh hasil kali FI kali DI. Yaitu diperoleh 105. Nah, kita sudah peroleh data-data yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke rumus mencari rata-rata sebenarnya dengan menggunakan rata-rata sementara. Seperti yang ada di layar, berarti bisa kita tuliskan rata-rata sementara tadi 68, kemudian jumlah seluruh hasil kali FI kali DI adalah 105 dibagi
jumlah frekuensi pada tabel tersebut adalah 30. Nah, kita bagi dulu ini. Kita sederhanakan 105 bagi 30 adalah, sehingga bisa ditulis 68 tambah 35 sama dengan 71,5. Nah, sama kan dengan yang pertama tadi, contoh pertama itu. Sehingga bisa juga disimpulkan nilai rata-ratanya adalah 71,5. Nah, berikutnya kita akan mencari bagaimana menentukan rata-rata hitung gabungan. Jadi ada istilah menentukan rataan hitung gabungan. Nah, pertama, jadi jika terdapat data pertama berukuran N1 dengan min 1, artinya rata-rata pertama. Berikutnya terdapat data kedua berukuran N2 dengan rata-rata kedua. Terdapat data ketiga berukuran N3 dengan rata-rata 3. Dan seterusnya. Sampai terdapat data ke K berukuran NK dengan rata-rata K. Sehingga rata-rata hitung gabungan dari K dapat dituliskan dalam bentuk rumus. Rata-rata gabungan sama dengan sigma NI kali rata-rata ke I dibagi sigma hasil jumlah NI. Nah, baik, untuk lebih jelas mari kita perhatikan contoh berikut. Rata-rata nilai matematika kelas 11 IPS 1 56 dengan jumlah siswa 25. Kelas 11 IPS 2 63 dengan jumlah siswa 30. Dan kelas 11 IPS 3 60 dengan jumlah siswa 30. Hitunglah rata-rata matematika dari gabungan ketiga kelas tersebut. Baik, mari kita perhatikan penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu rumusnya tadi ya. Nah, kita munculkan dulu rumusnya supaya terlihat. Nah, apa yang diketahui? Jadi data pertama ini ya, N1 data pertama itu 25 siswa ya. Ada 25 siswa, kemudian rata-ratanya itu 56 dari nilai matematika. Jadi N1 adalah kelas 11 IP 1. Nah, selanjutnya N2 jumlah siswanya ada 30 dan rata-ratanya adalah 63. Dan selanjutnya N3 adalah 30 siswa dengan rata-rata 60. Jadi ada 3 data di sini ya. Sehingga kalau ini rumus mencari rata-rata gabungan, bisa kita tuliskan N1 kali rata-rata 1 tambah N2 kali rata-rata 2 tambah N3 kali rata-rata 3. Itu sigmanya ya. Dibagi jumlah seluruh data, yaitu N1 tambah N2 tambah N3. Sehingga diperoleh rata-rata gabungan, jadi ini ya, N1 25 kali 56 tambah 30 kali 63 tambah 30 kali 60 dibagi N1 tambah N2 tambah N3 berarti 25 tambah 30 tambah 30 diperoleh seperti ini. Nah, hasil perkalian ini kita peroleh 25 kali 56 1400, 30 kali 63 1890, 30 kali 60 1800. Kemudian hasil jumlahnya ini yang dibagi 25 tambah 30 tambah 30, ya hasil baginya adalah 85. Nah, kemudian kita jumlahkan, diperoleh hasil jumlahnya adalah 5090 dibagi 85. Diperolehlah rata-rata gabungannya adalah 59,88. Ya, begitu ya cara menentukan nilai rata-rata gabungan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke menentukan ukuran pemusatan yang kedua, yaitu median untuk data berkelompok. Jadi diberikan rumus ME itu median sama dengan TB tambah P dalam kurung 1/2 kali N dikurang FK dibagi F. Keterangannya bisa dilihat di layar. TB adalah tepi bawah kelas yang memuat median. P adalah panjang kelas. Nah, dari keterangan bisa kita lihat P tadi adalah panjang kelas. Nah, biasa juga disebut interval. Jadi biasa ada buku yang menulis di sini rumusnya I. Boleh ya. Nah, kemudian N banyaknya datum, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Diingat FK-nya itu yang dimaksud sebelum kelas median yang ditentukan nanti. Berikutnya F frekuensi pada kelas median.
Nah, baik, kita lihat contoh yang ada. Tentukan median dari data berikut. Nah, coba diperhatikan datanya. Jadi kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu ya. Nah, baik, kita lihat datanya, kemudian kita jumlahkan ini, F-nya frekuensinya 3 tambah 1 tambah 8 tambah 12 tambah 11 tambah 5, diperolehlah 40. Nah, kita karena di dalam rumus ada FK, maka kita butuhkan juga kolom untuk menentukan nilai FK. Nah, kemudian FK itu median, tentu tadi median itu adalah nilai setelah diurutkan. Nilai tengah suatu data setelah diurutkan. Itu FK ya. Nah, jadi nilai tengah kalau 40 jumlahnya, 40 itu kita bagi 2 berapa itu? 20 ya. Nah, tentu kita boleh cek di tabel di kolom FK ini. Jadi 3 kemudian 4, jadi berikutnya pindah ke kelas berikut itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini ya. Itulah yang ada di FK di sini. Kemudian 13 pindah di kelas berikut 14, 15 sampai 20. Nah, di sini berada. Nah, jadi FK tadi itu diperoleh, kalau di video sebelumnya itu jadi 3, kita pindahkan 3 di sini, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 8, 12, 12 tambah 12, 24, 24 tambah 11, 25, 25 tambah 5, 40. Nah, kalau benar itu sama dengan jumlah frekuensi yang diperoleh tadi. Nah, baik, sebelum kita menetapkan apa yang diketahui, jadi median nilainya itu berada di kelas keberapa? Kalau 40 bagi 2 tadi 20 ya, berarti dia berada di kelas keempat, sehingga bisa kita tandai inilah kelas mediannya ya. Dan diketahui, coba kita perhatikan, jadi kelas mediannya di sini kita tandai dulu. Berikutnya kita akan menulis TB, tepi bawah kelas, tepi bawah kelas yang ada pada kelas median. Tepi bawah kelas itu rumusnya dulu bagaimana? Ya, batas bawah kelas dikurang 0,5. Jadi selalu dikurang 0,5 kalau tepi bawah kelas. Dalam hal ini yang memuat median. Jadi tepi bawah kelas ini 55 ya. 55 di mana didapat? Karena ini adalah kelas yang memuat median. Jadi 55 dikurang 0,5 diperoleh 54,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas itu bagaimana? Rumusnya lagi, tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Itu ya, diingat. Jadi yang memuat median ini kan 59 batas atas. Untuk mencari tepi atas ini ditambah 0,5. 59 tambah 0,5, selalu ditambah 0,5 kalau tepi atas ya. Jadi 59,5 dikurang tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas selalu dikurang 0,5. Ini tadi 54,5. Diperolehlah 5. Jadi panjang kelas yang ada pada data ini adalah 5. Kalau kita hitung-hitung biasa boleh. Kita mulai 55, 56, 57, 58, 59. Ada 5 ya? Ya, begitu. Selanjutnya N, dalam hal ini jumlah seluruh datum yang ada di sini adalah 40. Ini ya, 40 N-nya. Dan yang berikut kita akan menentukan FK-nya. Frekuensi kumulatif dijelaskan tadi sebelum kelas yang memuat median. Sebelum kelas mediannya adalah berapa frekuensi kumulatifnya? 12. Itu ya. Sehingga bisa ditulis FK-nya 12. Kemudian kita akan mencari frekuensinya berapa. Frekuensi tadi yang memuat kelas median adalah 12. Dari mana 12 ini? Yang memuat kelas median ini yang kita sudah bol, yaitu 12. Gitu ya. Dan selanjutnya yang ditanyakan tentu adalah mediannya atau nilai tengahnya. Nah, baik, berdasarkan rumus yang diberikan tadi, bisa kita tuliskan tepi bawah kelasnya berapa? 54,5 tambah P-nya tadi 5. Dalam kurung 1/2 ya, kali 40 N-nya ya, dikurang FK dibagi 12. Bisa dilihat di yang diketahui tadi. Nah, cara menyederhanakannya kita kerja dulu yang dalam kurung ini. Jadi 1 kali 40 berapa? Dibagi 2. Sehingga diperoleh 20 kurang 12 bagi 12. Jadi 20 kurang 12 berapa? Diperoleh 8. Jadi kita sederhanakan dulu yang dalam kurung ya. Boleh kita lanjutkan 5 kali 8
Nah, kita kali. Jadi dalam kurung artinya perkalian 5 kali 8, 40 ya. 40 bagi 12. Kita bagi terus ini. 40 bagi 12 berapa? 3,3. Barulah dijumlahkan dengan tepi bawah kelasnya tadi. Tepi bawah kelas tadi kan 54,5. Kita jumlahkan ini, kita tambah. 54,5 tambah 3,3 hasilnya adalah 57,8. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai mediannya adalah 57,8. Ya, saya kira dimengerti itu ya. Baik, kita akan masuk berikutnya yang poin ketiga, yaitu modus. Dalam hal ini modus MO untuk data berkelompok. Coba diperhatikan pada layar. Nah, baik, kita ingat dulu apa itu modus. Jadi modus dari sekumpulan data adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak, itu ya. Jadi modus untuk data tunggal sebagai pengingat saja bahwa jadi untuk data tunggal bisa saja modus tidak mempunyai modus. Jadi bisa saja tidak ada modus pada data itu untuk data tunggal. Ataukah bisa memiliki satu modus. Biasa disebut monomodus. Bisa juga terdapat dua modus. Biasa disebut bimodus. Bahkan bisa lebih dari dua. Biasa disebut dengan multimodus. Di layar ini kita akan fokus lagi ke modus untuk data berkelompok. Jadi diberikan rumus, coba diperhatikan keterangannya. MO adalah modus sama dengan TP. Jadi TB sama dengan tadi, hanya kalau ini tepi bawah kelas yang memuat modus. Tambah P adalah panjang kelas, biasa disebut interval kelas. Dalam kurung D1. D1 adalah simpangannya ya. Dalam hal ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum. Ini sebelum penanda ya, diingat. Kalau D1 sebelum kelas modus. Untuk D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah. Jadi sesudah kelas modus untuk D2. Kalau D1 adalah sebelum kelas modus. Nah baik, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari data berikut. Ya, diperhatikan dulu datanya. Kalau kita perhatikan ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Kita coba gambar dalam posisi lain. Seperti terlihat pada layar, kita ulangi. Jadi modusnya ini ya. Kita mau cari ini. Apa tadi pengertian modus? Tentu modus adalah frekuensi ya yang tertinggi atau yang paling banyak ya. Mana yang paling banyak frekuensinya di sini? Bisa kita lihat kelas 1, 2 frekuensinya, kemudian ada 4 kelas 2, kelas 3, 6, kelas 4, 13, kelas berikut 10. Bisa kita lihat modusnya ya. Ya, sudah terlihat modusnya adalah berarti di sini berada kelas modus. Kita tandai dulu. Tentu kita ulang berdasarkan rumusnya, boleh kita tuliskan diketahui. TB-nya, tepi bawah kelas yang memuat modus. Ini kan kelas modus ini, berarti batas bawahnya ini 64. Kalau mencari TB-nya, tepi bawahnya selalu dikurang 0,5 ya. Berarti 64 kurang 0,5 diperoleh 63,5. Ya, selanjutnya kita cari lagi panjang kelasnya. Karena ini panjang kelasnya sama semua, dia konsisten ya. Jadi boleh memilih sembarang di kelas mana mau diuji. Kita fokus kalau ini terserah. Jadi untuk mencari panjang kelas, tepi atas kelas 70,5 dikurang tepi bawah kelas 63,5 adalah 7. Boleh juga dihitung-hitung manual seperti tadi. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ada 7 ya. Ya, itu maksudnya itu. Berikutnya kita akan dapatkan D1. Tadi itu apa itu selisih ya, sebelum kelas modus. Sebelum 13 berapa? 6. Berarti 13 dikurang 6, 7. Itu tadi ya pembedanya. Kalau D2 sesudah kelas modus berapa? 10 ya. Berarti bisa kita tuliskan 13 kurang 10, 3. Kita tulis ditanyakan adalah modusnya. Ya, diperhatikan yang diketahui ini, inilah kita olah melalui rumus untuk data berkelompok kelas modus. Sehingga bisa dituliskan tepi bawah kelas 63,5, panjang kelas tadi adalah 7, jadi dalam kurung
D1 7 dibagi D1 tambah D2 adalah 7 tambah 3 10. Kita sederhanakan dulu yang dalam kurung ya, seperti saat mengerjakan yang lain. Bisa kita olah begini. Ya, 63,5 tambah 7, 7 dibagi 7 tambah 3. Ya, jadi untuk menyederhanakan kita fokus di dalam kurung ya. 7 tambah 3 10. Ya, bisa kita sederhanakan lagi 7 kali 7 49 bagi 10 4,9. Hasilnya kita jumlahkan tepi bawah kelas tadi ini. Jadi 63,5 tambah 4,9 adalah 68,4. Jadi kesimpulan, jadi nilai modusnya adalah 68,4. Ya, saya kira itu cara kita menentukan ukuran pemusatan suatu data, khususnya di sini data berkelompok, semoga bisa dimengerti. Jadi ada min, ada median, ada modus. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.